Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bidan Rajek Wesi. Di podcast kali ini kita akan membahas dan juga sharing-sharing seputar menstruasi pada remaja. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat keren sekali. Beliau adalah Ibu Nur Aziza BDMKep, yang mana beliau merupakan ketua program studi dari Pendidikan Profesi Bidan Stikes Rajek Wesi Bojonegoro. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Mirna. Bagaimana nih kabarnya Bu Aziza hari ini? Alhamdulillah sehat dan selalu luar biasa. Nah, jadi di podcast kali ini kita akan membahas tentang menstruasi pada remaja nih ya Bu. Menurut Ibu Aziza sendiri nih, menstruasi itu apa sih? Menstruasi itu sesuatu yang istimewa ya. Kenapa istimewa? Karena hanya perempuan yang sempurna yang bisa mengalami atau yang bisa terjadi proses menstruasi, dan hanya perempuan, tidak untuk laki-laki ya. Jadi menstruasi hanya terjadi pada perempuan. Jadi kenapa ini adalah sesuatu yang istimewa dan sangat luar biasa. Tentunya teman-teman semuanya juga pasti bertanya-tanya ya, kenapa podcast kali ini membahas tentang menstruasi. Menstruasi ini adalah sebuah peristiwa alami yang terjadi pada makhluk hidup, terutama yaitu pada manusia yang berjenis kelamin perempuan, di mana menstruasi ini adalah peristiwa yang berupa perdarahan secara periodik dan siklik dari uterus, atau yang lebih familiar kita sebut sebagai rahim ya, yang disertai dengan adanya pelepasan dari jaringan endometrium. Jadi mungkin di momen ini Mbak Mirna, saya akan menyampaikan seputar menstruasi dan bagaimana sih menstruasi itu bisa terjadi. Harapannya nanti para audiens atau para remaja yang sedang mendengarkan saat ini bisa lebih paham tentang proses menstruasi, dan tentunya nanti berkaitan juga dengan beberapa hal yang mengiringi ya, karena namanya proses itu pasti ada yang pas, ada yang tidak sesuai. Dalam hal ini mungkin permasalahan atau ketidaknyamanan seperti itu. Jadi sebelumnya akan saya sampaikan tentang beberapa istilah yang digunakan dalam menstruasi, yaitu yang pertama, menstruasi. Sering kita bilang menstruasi itu lama, singkat, dan lain-lain. Ini tergantung pada lama. Lama atau panjang siklus adalah jarak antara tanggal mulainya menstruasi hingga mulainya menstruasi selanjutnya. Dan ini sering juga disebut siklus ya, siklus. Jadi kita sering bilang siklusnya normal, siklusnya panjang, siklusnya pendek. Seperti itu adalah kita menghitung lamanya mulai dari menstruasi pertama keluar sampai dengan menstruasi pada bulan selanjutnya pertama kali keluar. Dan siklus ini biasanya normal adalah antara 21 sampai 35 hari. Dimana apabila siklusnya kurang dari 21, maka kita bilang itu siklusnya pendek, sehingga menstruasinya bisa datang lebih cepat. Tetapi apabila lebih dari 35 hari, maka kita bilang siklusnya panjang, sehingga menstruasinya bisa datang mungkin 1 bulan, bisa mungkin 2 bulan lagi baru menstruasi. Itu siklus. Kemudian ada istilah juga lama. Lama menstruasi itu adalah lama mulai keluarnya menstruasi sampai dengan selesai atau berhentinya dari menstruasi pada siklus tersebut. Biasanya terjadi 5 sampai 8 hari. Oke. Seperti itu. Nah, jumlah darah yang keluar ini pun juga sering menjadi pertanyaan-pertanyaan juga. Sebenarnya kadang kita lama 7 hari, tetapi flek-flek atau sedikit-sedikit. Kadang kita cuma 7 hari juga mensnya sangat banyak. Nah, ini juga tergantung pada situasi atau tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, secara sekilas saya akan jelaskan jumlah darah yang keluar rata-rata adalah 33 sampai dengan kurang lebih 16 sampai 33. Namun jumlah darah maksimal biasanya yang keluar adalah tidak lebih dari 80 cc atau 80 ml ya. Nah, menstruasi ini sering terjadi atau berlangsung pada usia reproduksi, yaitu dimulainya pada menarche, yaitu menstruasi pertama kali keluar atau
pertama kali muncul, yaitu terjadi pada remaja, dan pada berakhir di menopause yang biasanya terjadi pada wanita-wanita yang sudah lanjut usia, kurang lebih di usia antara 50 sampai 60 tahun. Sekilas saya akan menyampaikan bahwa bagaimana sih proses menstruasi itu bisa terjadi. Yang pertama, menstruasi, karena menstruasi ini adalah peristiwa fisiologi ya Mbak Mirna. Jadi peristiwa tubuh atau mekanisme dalam fungsi tubuh, di mana menstruasi ini dipengaruhi atau terjadi pada empat organ utama dalam tubuh kita. Yang pertama yaitu hipotalamus, kemudian yang kedua adalah hipofisis, yang ketiga adalah ovarium, yang keempat adalah uterus. Jadi syarat seorang wanita bisa melaksanakan atau bisa terjadi menstruasi dalam siklus hidupnya, maka fungsi dari hipotalamus, hipofisis, ovarium, dan juga uterus ini harus baik. Artinya tidak hanya anatominya saja, tetapi juga fungsi secara fisiologi. Saya akan menjelaskan bagaimana proses itu bisa terjadi. Jadi di siklus menstruasi itu ada beberapa fase. Fase yang pertama fase folikuler, kemudian fase yang kedua ada fase ovulasi, kemudian ada juga fase luteal. Nah, fase folikuler di sini terjadi pada hari ke-1 sampai dengan hari ke-14, di mana pada awal siklus ya, di hipotalamus ini yaitu dia fungsinya adalah mengeluarkan hormon yaitu GnRH, yaitu gonadotropin releasing hormone, yang dikeluarkan secara pulsasi atau secara mengalir seperti itu ya setiap waktu. Kemudian dari gonadotropin releasing hormone yang dikeluarkan oleh hipotalamus secara berkala ini, dia akan mempengaruhi pada hipofisis. Seperti yang saya sampaikan, ada 4 organ yang bekerja. Dari hipotalamus keluar GnRH, kemudian mempengaruhi hipofisis untuk mengeluarkan FSH dan LH. Pada fase folikuler, yaitu pada awal siklus, kadar FSH dan LH ini relatif tinggi. Namun di sini ada ya FSH dan LH. Tingginya ini secara bergantian. Jadi di fase awal FSH ini adalah follicle stimulating hormone, di mana hormon ini berfungsi untuk menstimulasi pematangan dari folikel. Folikel itu adalah sel telur atau bakal telur oosit yang kita punya, kemudian terpapar oleh FSH yang dihasilkan oleh hipofisis anterior, kemudian dia akan menjadi besar dan dominan, yang menjadi matang, yang dimana folikel yang sudah matang ini, yaitu folikel yang digadang-gadang nantinya dia akan menjadi ovum yang akan diovulasikan pada tahap ovulasi atau fase ovulasi. Kadar FSH dan LH yang relatif tinggi ini dipicu oleh adanya penurunan kadar estrogen. Jadi sebenarnya pada fase ini, saat FSH ini sedang tinggi, dia mempengaruhi terhadap pematangan folikel. Dan di sisi lain, dalam ovarium, ya, ovarium itu juga selain ada pengaruh dari folikel yang semakin besar, ovarium juga menghasilkan hormon estrogen. Hormon estrogen ini tinggi, di mana hormon estrogen yang tinggi ini juga mempengaruhi pada uterus untuk terjadinya penebalan atau menjadi semakin tebal ya, menebal dari pembuluh-pembuluh darah yang ada. Nah, selama dan segera setelah menstruasi, kadar hormon estrogen ini semakin rendah, namun dengan pertumbuhan folikel kadarnya akan meningkat lagi. Jadi fase folikuler ini terjadi setelah terjadinya fase menstruasi. Jadi fase awal. Kemudian di hari yang ke-10 sampai dengan hari ke-14, dengan bertambahnya ukuran folikel, tadi sudah saya sampaikan bahwa ada folikel yang ukurannya besar atas pengaruh dari FSH. Ini akan semakin matang, yaitu terjadi akumulasi cairan di antara sel-sel granulosa yang menyebabkan terbentuknya ruangan atau antrum, sehingga folikel primer yang kita miliki kaum perempuan ya, ini kemudian berubah menjadi folikel de Graaff, yaitu folikel yang secara ukuran besar, secara kematangan juga organ-organ di dalamnya, istilahnya sel-selnya juga semakin matang. Selanjutnya di sini ya, karena sudah ada folikel yang besar, maka folikel ini akan mencoba untuk minggir, menempati ruangan di ovarium, dia akan mulai menepi ya, menepi.
Karena folikel stimulating hormon ya, hormon yang mempengaruhi folikel tadi tujuannya adalah untuk membesarkan folikel, dan folikelnya sudah besar, maka dia memberikan umpan balik. Estrogen yang tinggi akan memberikan umpan balik kepada hipofisis untuk menyampaikan, kalau bahasa kita sudah dibilang ya, folikel yang distimulasi sudah besar, sudah cukup produksi FSH-nya seperti itu, sehingga dari hipofisis akan memproduksi namanya hormon LH atau luteinizing hormone. Itu merupakan mekanisme umpan balik ya, dengan tingginya kadar estrogen memberikan umpan balik untuk menstop produksi dari FSH. Nah, sebagai reaksi dari stopnya FSH, maka hipofisis anterior ini akan memproduksi LH, dan sampailah kita pada fase ovulasi ya, di hari ke-14. Nah, ovulasi terjadi dengan pembesaran folikel yang cepat tadi ya, yang kemudian dia akan mengalami mendekat atau mencapai di permukaan korteks yang ada di ovarium. Kemudian atas pengaruh dari hormon LH yang semakin tinggi, ini menyebabkan terjadinya ovulasi, yaitu pecahnya folikel ya, sehingga menyebabkan oosit yang ada di dalam folikel itu kemudian keluar, yang kita sebut dengan istilah ovulasi ya. Kadang beberapa orang atau beberapa perempuan, terutama di sini remaja, pada proses ini sering terjadi reaksi, yaitu reaksi mungkin ada sedikit rasa nyeri atau sedikit rasa sakit yang dirasakan di area uterus ya, yang biasanya area iliaka atau area bagian panggul ya. Setelah dilakukan atau setelah terjadi pada fase folikuler tadi, folikel sudah diovulasikan ya, maka adanya peningkatan di sini ya. Peningkatan LH menyebabkan terjadinya ovulasi. Sesaat sebelum ovulasi terjadi, maka penurunan kadar estradiol atau estrogen secara tiba-tiba sehingga memberikan dampak terjadi peningkatan progesteron. Nah, berlanjut pada hari ke-15 sampai hari ke-28, di mana folikel yang sudah pecah dan oosit yang sudah dikeluarkan tadi, kemudian dia berada di sebuah ruangan atau di tempat di ovarium itu. Sisa folikel yang telah ruptur atau setelah pecah tadi di dalam ovarium ya, di mana sel granulosanya akan mengalami luteinisasi, atau dalam hal ini dia akan membentuk sebuah badan atau korpus yang berwarna kekuning-kuningan yang biasanya disebut dengan korpus luteum. Korpus luteum ini adalah sumber utama dari hormon estrogen dan progesteron, sehingga sepanjang ovum ini melakukan perjalanannya menuju ke tuba falopi, maka hormon estrogen dan progesteron ini akan tetap stabil atas peran dari korpus luteum. Nah, di sini disampaikan bahwa korpus luteum ini adalah sebuah sumber utama dari hormon steroid seksual, yaitu estrogen dan progesteron yang dikeluarkan. Terbentuknya korpus luteum ini akan menyebabkan sekresi progesteron, sehingga sekresi progesteron ini menyebabkan atau berdampak pada uterus menjadi semakin tebal. Tebalnya uterus ini bisa sebagai upaya atau persiapan di mana suatu saat nanti, karena menstruasi ini adalah sebuah mekanisme reproduksi yang berfungsi untuk kelangsungan kehidupan atau kelestarian manusia ya. Jadi nanti pasti pada masyarakat atau pada wanita yang sudah menikah pasti ada momen bahwa ovum ini akan ketemu dengan sperma. Saat ovum ketemu sperma, diharapkan nanti terjadi zigot, kemudian menjadi embrio, yang nantinya setelah menjadi embrio dia akan menempel di uterus. Sehingga kenapa hormon progesteron ini penting dalam perkembangan uterus untuk mempersiapkan jika sewaktu-waktu terjadi pembuahan, maka proses ini bisa berlangsung pada penempelan dan nidasi atau implantasi. Nah, ternyata namanya menstruasi ya, namanya proses kadang kan bisa ketemu ya sama sperma pada masyarakat atau pada perempuan yang sudah menikah. Tapi pada masa remaja tentunya pertemuan sperma dan ovum ini mungkin tidak akan terjadi ya, tidak akan terjadi. Maka pada hari ke-15 sampai ke-28 ini
Selama fase luteal, kadar gonadotropin tetap rendah sampai dengan terjadinya regresi korpus luteum. Artinya, pada saat ovum dan sperma ini tidak bertemu, ya, maka korpus luteum atau badan yang berwarna kekuning-kuningan tadi yang menghasilkan estrogen dan progesteron ini secara berangsur-angsur dia akan menipis. Secara berangsur-angsur dia akan mengecil, sehingga perannya sebagai penghasil hormon steroid seksual atau penghasil estrogen dan progesteron ini akan turun, ya, karena korpus luteumnya hilang, maka estrogen dan progesteron ini juga akan turun, ya. Jadi karena ovum dan sperma nggak ketemu nih, ya, karena remaja masih belum terjadi hubungan seksual sehingga ovum dan sperma nggak ketemu, maka korpus luteum ini akan berangsur-angsur turun. Dampaknya estrogen dan progesteron juga akan turun. Saat progesteron turun, maka uterus yang awalnya tebal yang berisi dengan pembuluh darah ini dia akan meluruh, dan meluruhnya uterus atau lapisan endometrium ini yang sering kita maknai sebagai arti kata menstruasi. Jadi kalau ovum dan sperma nggak ketemu, hormonnya turun, maka terjadi menstruasi pada hari ke-28. Dan ini akan terus, namanya siklus akan terus berlangsung. Setelah menstruasi, kemudian dia mengelupas, lapisan endometrium mengecil, meluruh dan lain-lain, maka setelah selesai kita akan kembali lagi ke fase folikuler. Nah, gonadotropin akan tinggi kembali, kemudian akan mempengaruhi hipofisis lagi, menghasilkan FSH lagi, merangsang pembentukan folikel, kematangan folikel, kemudian folikel menjadi matang, menjadi ovum, dia akan mengalami ovulasi. Begitu terus-menerus siklusnya. Nah, menstruasi tidak akan terjadi pada situasi kehamilan di mana saat ovum dan sperma bertemu. Jadi mungkin itu singkat ya tentang bagaimana sih seorang wanita itu bisa mengalami menstruasi. Seperti itu Mbak Mirna. Ya, panjang tapi singkat apa panjang ya? Panjangnya cukup panjang panjang. Sekali, ternyata ribet ya, rumit. Yeah. Ternyata rumit proses di tubuh kita itu seperti itu Mbak. Kalau boleh tahu nih Ibu, untuk gangguan-gangguan yang mungkin terjadi pada remaja menstruasi itu apa saja? Jadi namanya sebuah proses ya. Proses itu kan kadang tubuh kita itu bisa mengkompensasi atau bisa menerima atau bisa beradaptasi. Jadi kadang ada seorang remaja itu merasakan menstruasi ini sangat berat. Beratnya di mana mungkin karena ada nyeri saat menstruasi, saat mau keluar, atau saat sepanjang menstruasi bahkan. Kemudian ada menstruasi yang terlalu banyak darahnya gitu. Jadi kalau kita ditanya nih Mbak Mirna ya, jadi pertanyaannya kalau ditanya gangguannya apa saja sih Bu gitu. Ada gangguan. Kalau kita bilang tadi di awal siklus ya. Siklus ada yang terlalu panjang, ada yang terlalu pendek. Ini juga gangguan. Jadi menstruasi normal harusnya terjadi setiap bulan 1 kali ya. Tetapi karena siklusnya yang terlalu panjang, yaitu lebih dari 35 hari, maka menstruasi ini bisa datang bahkan 2 bulan itu bisa 1 kali, atau 3 bulan 2 kali, karena siklusnya yang terlalu panjang. Misalnya mens sekarang tanggal 1 nih keluar, kemudian ternyata siklusnya 40 hari, maka menstruasi berikutnya tidak akan datang pada tanggal 1 bulan depannya, tetapi tanggal 10. Menstruasi selanjutnya akan datang di tanggal 20. Menstruasi selanjutnya akan datang di tanggal 30, sehingga ada pemanjangan siklus. Itu kalau siklus. Ada juga yang maju. Kalau maju hanya 2, 3, 4 hari itu masih dalam batas normal. Tetapi kalau sampai maju 1 minggu, 2 minggu seperti itu, sehingga menyebabkan menstruasinya datang lebih sering ya. Nah, beberapa hal yang mungkin bisa terjadi pada menstruasi yang datang terlalu sering ya mungkin ya anemia ya, karena menstruasi itu kan pengeluaran darah. Itu kalau berkaitan sama siklus. Selanjutnya gangguan selanjutnya berkaitan dengan jumlah darah yang keluar. Ada hipomenore, ada hipermenore. Jadi kalau hipo itu darah yang keluar sedikit. Kalau hipermenore darah yang keluar sangat banyak. Otomatis masalah yang muncul ya, kalau masalah yang muncul yang paling sering ya yang di hipermenore, sehingga darah yang keluar bisa mungkin melebihi 80 cc. Artinya tubuh seorang remaja atau wanita itu akan
terlalu banyak mengeluarkan darah, sehingga kadar darah atau kadar Hb di dalam tubuh juga akan turun. Itu menyebabkan menstruasi anemia ya. Kalau tadi siklus, terus jumlah darah, selanjutnya yaitu adanya nyeri yang mungkin terjadi pada saat proses menstruasi. Jadi terkadang ambang nyeri seseorang itu beda-beda Mbak Mirna. Ada yang merasakan menstruasi ini sakit sekali, ada yang merasakan menstruasi ini ya tegang-tegang begitu aja. Nah, itu karena memang proses dari pengelupasan endometrium, di mana saat lapisan endometrium ini mengelupas, maka kita ini kan sebenarnya makhluk itu tidak ingin ada benda asing atau hal-hal di luar kenormalan itu ada di dalam tubuh. Sehingga saat ada pengelupasan atau ada saat benda asing atau apapun di dalam tubuh, kita akan berupaya untuk mengeluarkan. Seperti halnya saat ada debu yang masuk ke hidung, kita berusaha untuk bersihin. Saat ada apapun ya, misalnya debu masuk ke mata, maka air mata kita akan keluar ya, untuk berupaya untuk mengeluarkan. Nah, sama juga dengan menstruasi. Maka uterus ini juga akan mengalami kontraksi dalam upaya mengeluarkan pengelupasan darah itu. Nah, kontraksinya ini yang saya bilang relatif. Ada orang yang tahan sakit ya, sehingga pada saat kontraksi ini dirasa biasa. Ada yang karena mungkin ambang nyeri seseorang berbeda, sehingga dirasa ini adalah sesuatu yang nyeri. Nah, dismenor ini adalah nyeri yang terjadi pada masa menstruasi, yang biasanya bisa sangat ringan dan juga bisa sangat berat. Jadi itu adalah beberapa masalah atau gangguannya. Siklus, jumlah menstruasi, nyeri, dan lain-lain. Dan yang paling penting lagi mungkin ada ya, yang paling penting ini wanita-wanita ini perlu ya untuk menandai. Jadi setiap wanita normalnya 1 bulan sekali itu harus menstruasi. Maka jangan sampai ada kondisi yaitu amenore ya, adanya telat mens sampai 3 bulan berturut-turut. Ini juga adalah permasalahan. Nah, normalnya kita harus menstruasi terus. Nah, bila terjadi amenore atau 3 bulan secara berturut-turut ternyata tidak mengalami menstruasi, maka kita perlu periksa. Dismenore pun demikian. Kalau dirasa nyerinya adalah sangat parah, sangat sakit, maka kita juga perlu penanganan ya. Penanganan, kita lakukan pemeriksaan, kemudian kalau diperlukan pemberian obat atau terapi-terapi tertentu. Seperti itu Mbak Mirna. Nah ini Bu, ada pertanyaan dari teman-teman nih melalui IG dari Bidan Stikes Rajak-Wesi. Pertanyaan yang pertama, terkadang anak muda zaman sekarang kalau menstruasi itu mengalami nyeri. Nah, itu bagaimana cara mengatasinya dan apa yang menyebabkan nyeri pada setiap anak itu berbeda-beda, Ibu? Kalau seperti yang saya sampaikan tadi ya, kalau nyeri itu kenapa beda-beda? Karena memang ambang sakit seseorang itu nggak sama. Ada yang dicubit sakit, ada yang dicubit hanya merasa kegelian dan lain-lain. Jadi tergantung ambang nyerinya. Kenapa bisa terjadi nyeri? Karena ini adalah upaya dari tubuh atau uterus kita berkontraksi mengeluarkan pengelupasan tadi seperti itu. Nah, kalau sudah nyeri saat menstruasi, apa yang harus dilakukan? Kan seperti itu ya Mbak Mirna. Jadi kita dalam situasi tertentu dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, kita perlu membedakan itu nyeri itu berat apa tidak. Kita sebut berat saat dengan adanya nyeri itu ternyata mengganggu aktivitas. Sampai kita harus tiduran, sampai kita nggak bisa, misalnya kita punya rutinitas kuliah, kita punya rutinitas kerja dan lainnya, sampai kita nggak bisa berangkat kerja. Nah itu bisa kita sebut bahwa nyeri itu adalah nyeri berat ya. Nah, tindakan pada nyeri-nyeri ringan biasanya perlu diatasi dengan mungkin istirahat, kompres hangat ya, dengan menggunakan buli-buli ya, kalau istilahnya buli-buli hangat, atau mungkin kalau nggak punya buli-buli bisa pakailah botol kaca ya, botol kaca diisi dengan air hangat, kemudian dikompres, ditaruhkan di atas perut, itu bisa meringankan. Namun apabila nyeri ini sangat berat dan sudah melalui istirahat, sudah pakai kompres, kemudian sudah direlaksasi barangkali ya, direlaksasi, di healing, ternyata masih nyeri, maka butuh penanganan, konsultasi sebenarnya. Karena terkadang nyeri berat ini tidak murni karena menstruasi, mungkin ada penyebab lain. Dan apabila membutuhkan tindakan pengobatan, maka kita perlu kolaborasi atau kita perlu konsultasi juga kepada dokter seperti itu. Ya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua nih, seiring berkembangnya zaman, banyak sekali anak yang menstruasi dengan umur yang muda. Nah, apa sih yang menyebabkan perbedaan permulaan menstruasi pada setiap anak? Ya. Jadi kalau zaman dulu ya Mbak Mirna, pertanyaan yang bagus ya. Kalau zaman dulu, zaman di era dimana
sosial media, internet itu masih belum terlalu booming seperti sekarang ya. Kemudian pergaulan dan lain-lain juga masih belum seperti saat ini. Menstruasi sering terjadi pada usia-usia masih SMP ya. SMP itu 12 sampai 15 tahunan lah misalnya. Tetapi baru-baru ini menstruasi ini datang lebih awal. Anak SD kelas 4 ya, itu sudah menstruasi. Nah, apa sih yang mempengaruhi kenapa bisa cepat, kenapa bisa lambat? Ini banyak faktor Mbak Mirna. Ada faktor namanya faktor gizi, status gizi. Ada faktor status hormonal. Nah, status hormonal ini berkaitan dengan paparan ya. Jadi apa yang ditonton anak-anak, bagaimana pergaulannya, kemudian bagaimana istilahnya persepsinya terhadap lawan jenis, persepsinya terhadap seksualitas dan lain-lain. Itu tentunya mempengaruhi dari produksi hormon steroid seksual yang ada di dalam tubuh. Kemudian yang paling sering di sini adalah faktor gizi. Nah, pada anak-anak dengan status gizi lebih atau status gizi yang baik, biasanya menstruasi ini datang lebih cepat. Karena memang seperti yang disampaikan Bu Aziza tadi, ada faktor hipotalamus, hipofisis, ovarium dan juga uterus di sini yang berperan. Jadi gizi ini berpengaruh terhadap suplai nutrisi terhadap organ-organ ini. Jadi kalau gizinya bagus, biasanya menstruasinya datang lebih awal. Nah, bagaimana dengan yang menstruasinya nggak datang-datang, misalnya datang lebih akhir? Nah, ini bisa karena banyak faktor juga ya, banyak faktor. Jadi seandainya seorang remaja ini sampai pada batas usia 17 tahun, 18 tahun ini belum menstruasi, maka kita tidak sepatutnya menunggu ya. Harus dilakukan kontrol, harus dilakukan pengecekan. Karena seperti yang disampaikan tadi, untuk bisa menstruasi harus ada 4 organ. Jadi apabila seorang wanita ini tidak segera datang menstruasi, dikhawatirkan ada permasalahan ya. Ada permasalahan di secara anatomi organ tersebut atau mungkin secara fisiologinya ya, mungkin di uterusnya atau di ovariumnya seperti itu. Jadi beberapa hal itu yang menyebabkan atau mempengaruhi bagaimana menstruasi ini bisa datang lebih cepat, bisa datang lebih lambat, atau barangkali juga nggak datang-datang gitu. Seperti itu Mbak Mirna. Terima kasih Bu Aziza. Nah, untuk teman-teman sekalian, terima kasih Bu Aziza atas jawaban yang sudah diberikan. Mungkin untuk teman-teman yang masih ingin bertanya dan juga ingin mengetahui seputar lebih lanjut mengenai menstruasi, bisa berkomentar di kolom komentar YouTube Stikes Rajak Wesi Bojonegoro, atau mungkin bisa ditanyakan melalui Instagram dari Bidan Stikes Rajak Wesi Bojonegoro. Selanjutnya, jangan lupa follow Instagram Bidan Stikes Rajak Wesi Bojonegoro dan subscribe YouTube Stikes Rajak Wesi Channel. Mungkin cukup itu podcast kita kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.